Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Menerima warisan. Warisannya adalah luar biasa. Selama kurang lebih 10 tahun, menambah hutang 15.000 kurang lebih. Warisan kedua, dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN. Bahkan sumber dayanya hilang. Kemudian warisannya APBN 90%. Itu dari pajak. Jadi ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini hanya bertompang atau rakyat yang menanggung. Ini sangat luar biasa. Kemudian infrastruktur, banyak proyek yang mangkrak, bandara, bahkan waduk-waduk juga banyak yang mangkrak. Ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Ini adalah warning bagi kita semuanya. Kemudian menonjol lagi ini, bahwa pada tahun 2017 judi online itu hanya sekitar 2 triliun, tetapi 2023 sudah lebih dari 350 triliun. Itu yang main judi itu masyarakat bawah, bukan masyarakat menengah. Mereka sudah kekurangan, tidak ada kerjaan, nganggur, bakar uang. Sehingga banyak mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimintain oleh orang dekatnya atau pembantu, kemudian minta bantuan, kemudian ada di tempat saya yang bekerja, akhirnya dia cerai karena mengumpulkan duit untuk beli Grab, ternyata suaminya pulang, Grabnya udah jual, hanya untuk judi online. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Ini kan tanda-tanda bahwa kemiskinan dan pengangguran. Selama 10 tahun, itu 7 presiden kalau dijumlahkan, itu korupsinya di zamannya Pak Jokowi jadi presiden, itu 100% lebih. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan yang menyedihkan lagi, banyak pendiaman oleh pejabat pemerintah tertinggi ini terhadap korupsi-korupsi bawahannya. Yang tanda kutip bahan untuk penyanderaan. Sama-sama kita udah tahu itu. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi bahwa beras di negeri kita ini harganya 20% lebih tinggi dari harga internasional. Ini warning yang sangat luar biasa. Kemudian pekerja yang kena PHK ada 46.000. Ini berita Kompas 2 September 2024, tetapi yang terbaru Sritek pun kena pilot dan kemungkinan 20.000 lagi. Bayangkan. Kemudian selanjutnya deflasi 5 bulan berturut-turut. Deflasi itu masyarakat tidak punya uang sehingga barang-barang harus jual murah, perusahaan rugi. Perusahaan rugi menyebabkan PHK dan seterusnya. Dan 9,89 generasi Z di Indonesia menganggur. Kemudian ini yang berbahaya. Banyak kelas menengah yang jatuh miskin. Padahal standar untuk melihat negara itu stabil, sejahtera, ya kelas menengahnya yang kita lihat. Ini kelas menengah turun jadi miskin dan dia tidak dapat BLT karena datanya masih kelas menengah. Ini saya alami sendiri. Hanya sebagai buruh harian dia pinjam uang ke saya. Pas saya pinjam uang, loh kan kemarin kamu baru mantu. Iya Pak, anak saya yang baru mantu Pak. Dia beli angsuran rumah dengan harapan dia punya gaji. Ternyata sekarang PHK Pak. Itu yang terjadi. Sehingga Bank Dunia mengingatkan bahwa ancaman resesi. Ini adalah kondisi kita sekarang ini yang membuat masyarakat sulit karena memang tidak ada lapangan pekerjaan. Ditambah ditekan lagi pajak makin tinggi. Selesai sudah itu. Ini warisan yang pertama.
Langsung Sekolah dipenjarakan itu itu sudah tidak enak, bantah itu. enak, Sifatnya darurat sudah. masih dibayar oleh negara. Lo kita membela negara, apa yang kita dapat? Kau tak cari makan kita hari ini, kau tak kerja, tak dapat beras kita. Mereka enak-enak, udah dapat duit. Mereka Tenang, melakukan hal-hal yang tak benar. tenang, tenang. Jadi yang harus diasah di negara ini apa? SDM. Contohnya ya scammer di yang sekarang ini pokoknya atas nama scammer itu ada di Kamboja. Terus pelakunya siapa di sana? Orang Indonesia. Terus suruh cari korban siapa? Orang Indonesia. Nah, begitulah kira-kira perputaran SDM di negara ini. Nah, kalau udah begitu konsepnya, mau gimana kita mau menuju Indonesia yang lebih cerdas? Makanya dibilang SDM Indonesia ini yang perlu diperbaharui dari yang bodoh, pintar. Kenapa cakap untuk tidak gampang mencerna yang apa namanya? Yang hoax. Contohnya itu scammer itu kan orang Indonesia itu di Kamboja. Karena diiming-imingi duit, makanya mau. Terus cari korban mana? Orang Indonesia. Di mana orang Indonesianya yang TKI, TKW, gitu-gitu. Siapa yang paling heboh? Orang Indonesia. Coba kalau orang Indonesia ini cerdas sedikit aja lah, SDM-nya itu di atas rata-rata sekitar 70%. Aman negara ini, nggak ada yang korupsi. Ya karena SDM-nya tinggi. Nggak ada yang judol, nggak ada yang narkoboy. Karena apa? SDM-nya tinggi, nggak pengaruh yang kriminal-kriminal itu. Itu dia. Lanjut. Ya kalau mau keturunan juga SDM mereka rendah, tidak juga. Mantan-mantan jenderal loh. Kan begitu ya kan? Pak, Enggak. bentar. Mas- Jenderal, SDM ini saudara, SD mereka itu ketinggian. Ah, Ya, mereka punya IQ itu ketinggian, udah overdosis Ketinggian. melebihi monyet. jenderal pun kita bilang SDM-nya bisa jadi korslet. Gitu. Itu. Makanya dibilang kalau ada yang kor-kor harus kita lihat jenderal itu mereka kerja setengah mati, mereka memperjuangkan negara ini. Orang mereka cuma ceklok. Tiap bulan dapat saldo mengalir terus. Nggak perang kok. Kecuali sebelum 1945 baru. Kan udah kemerdekaan. Apa yang mau diapain? Terlalu dibangga-banggain. Nggak ada bedanya mereka dengan kita nih, sama-sama penikmat itu. Banyak pula cerita mereka itu. Lebay kali Mereka kayak haus penikmat juga. validasi. Orang yang berjuang Iya, mati-matian gak ada haus Jadi validasi. jangan mereka berpikir seandainya emangnya kakek moyang kita nih nggak berjuang, kakek saya nggak berjuang. Hah? Yang mati di iya, medan perang sana siapa? iya. Saudara-saudara siapa? Jadi nggak usah lah mereka dari kita sama penikmat. Jadi mereka nggak usah berlebihan kayak dipuja gitu lah. Naik. Iya. Gak usah benar berlebih mereka. lah. Iya, membangkitkan emosi kita jadinya. Hilang rasa apa kita, rasa kekaguman kita terhadap mereka jadinya. Itu Kan gitu. masalah ijazah palsu kan udah mau gagal. Nah ini timbul masalah Timbul. cedera lagi. Bukan udah mau gagal Pak dia, sudah gagal. Sudah gagal. Gagal. Ya. Gagal. Akhirnya timbul baru lagi jenderal nih. Nanti habis jenderal gagal, terus apa lagi nih? Aduh, kacau negara mah. Punya Pak Jokowi. Gibran saja dibilang sekolah di mana? Udah jelas loh. Jadi wali kota, jadi wakil presiden. Gibran sekolah di mana? Dia bahasanya 5 bahasa negara asing, bahasa asing 5 negara loh. Dia kuasain loh. Bahasa Arab Makanya aja Gibran pinter. sekolah di mana? Mereka itu ngawur mereka ini. Bahasa Arab pinter bang. Udah goblok tidak goblok lagi. Padahal mereka yang sampai setingkat Gibran dibilang nggak punya sekolah, nggak punya apa. 5 bahasa bro, Gibran itu bahasa Arab pun pandai dia. Kita mengkaji yang mantan-mantan wakil dari dulu bang. Yang menonjol kan nggak ada bang sampai sekarang. Apalagi yang Pak Amin Ma'ruf. Apa ya Amin Arif itu?
nggak ada sama sekali. Tapi nggak ada yang demo, nggak ada yang berani ya bang. Ini dasarnya kebencian Bang India, kebencian, ketidaksukaan. Kalau sudah itu dasarnya kebencian dan ketidaksukaan, apapun yang diberikan oleh Gibran dan Pak Prabowo, mereka takkan pernah suka. Ibarat orang sakit gigi Bang, orang mau teberak, sehebat apapun hidangan di meja itu, kalau udah sakit gigi sama udah mau teberak, tak enak Bang, tak lalu dia makan. Nah ini mereka-mereka ini itu. Tapi kalau hati penuh dengan busuk, penuh dengan tai, ya, pikiran tuh kotor, sehebat apapun dilakukan oleh Gibran dan Pak Prabowo, takkan pernah mereka mau terima. Itulah ciri-ciri orang yang memang udah sakit hati. Orang sakit gigi gitu juga Bang. Sehebat apapun dihidangkan di meja itu. Jadi begini Bang ya, saya mau ingatkan buat teman-teman lagi. Sekarang ini ada orang-orang banyak yang masuk ke kelang-kelangan Prabowo Subianto dan Gibran, seolah-olah membela Jokowi, membela Prabowo dan menyalahkan Gibran. Mereka itu pembenci Jadi Pak Prabowo. jangan orang-orang seperti itu sebetulnya mereka sengaja ingin mengadu domba kita, memecahkan kita ya. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu langsung tendang dia, lempar dia. Nggak perlu. Karena kenapa? Mereka seolah-olah membela Prabowo, ya, simpatisan Prabowo katanya berjuang, tapi karena Pak Jokowi ini, itu alasan mereka itu. Bukan, mereka itu pembenci Pak Prabowo. Mereka sengaja buat begitu. Jadi mereka itu mau ngadu domba kepemimpinan yang ada ini, pemerintahan yang ada. Jadi pura-pura menjadi mereka dulu dukung Prabowo alasan. Jadi Pak Prabowo harus bagaimana cara melepas Gibran, harus gini-gini. Itu orang-orang mereka sudah itu. Nggak usah bayar lama-lama lagi, langsung dihantam saja itu. Jangan terima alasan mereka itu. Ini saya kasih tahu ya, karena setiap malam kami berdebat sama mereka itu terkait itu. Jadi kalau udah nyenggol-nyenggol nama Pak Jokowi, ya yang sikit-sikit kinerja Pak Prabowo disangkut pautkan sama Pak Jokowi, itu haters tuh. Haters Pak Prabowo tuh. Yakin? Kalau ada orang begitu langsung tandain, oh ini haters Pak Prabowo. Udah langsung loading kita semua. Gak ada yang bisa ditipu-tipu lagi. Iyalah, kita orang SDM tinggi, mana gampang ditipu. Kalau saya hanya ya gampang. Makanya betul Kubi. Bang Mutar, dulu pernah aku bernarasi setelah Pilpres ini banyak yang ganti kulit, banyak yang ganti akun pakai akun kecil. Betul kan? Iya. Itu aja. Banyak akun-akun kecil. Yang pembenci itu akunnya pada privat bang. Iya, akun-akun Pada kecil. privat itu. Nggak mungkin lah, ya. Dua tahun ini akunnya kecil, nggak mungkin kan? Mana ada foto mereka di dalam tuh. Mau on cam pun nggak berani itu. Iya. Pantat mereka itu. Gambar-gambar lain aja. Privat itu. Pas on cam tengok muka satu-satu kayak bro. Banyak pula ceritanya. Penyamaran semua. Saya tak pernah ganti akun, saya konsekuen dan bertanggung jawab kalau saya sudah ngomong. Akun saya ini kok. Makanya kalau dapat orang-orang mantan-mantan jenderal tuh naik kemari yang membuat petisi itu. Kalau Seringin kita beradu argumen dengan mereka. Sehebat apa sih mereka? Wawasan mereka tentang negara ini. Kalau aku nggak manusia yang nggak gampang ditipu, dah. Maka aku bilang, aku puji diriku. Kenapa? Sumber daya alam, sumber daya manusia yang kelas tinggi. Kenapa? Ada nanti DM di Facebook gitu kan, macak-macak muka ganteng ya kan. Ini kalau aku ini SDM rendah, udah bangga kali aku ini di DM sama laki-laki bule yang ganteng, langsung dilayani tuh. Kirimlah dulu uang, ada aku kirim ini itu. Langsung itu dikirim. Langsung itu video call, langsung itu gini seperti yang kulihat aku dengar di testimoni orang-orang yang curhat sama TKW Miss Uni TKW Hongkong sana. Rupanya gini kerja orang. Udahlah mereka kena timpa, baru dia ngadu. Uangku diambil, dia penipu, gini. Lah, dari awal kenapa nggak mikir bahwasanya mereka tuh scammer? Makanya kita perlu edukasi. Jangan mentang-mentang bule terus kita, udah godok, enggak. Dibodoh-bodohin yang ada, bodoh.
Masuk ke DM Facebook itu langsung blokir. Dia bahasa Inggris ku layani juga bahasa Inggris. Aku tahu kau ini scammer, jadi kau tobat ya. Udah pergi dia. Jadi buat perempuan-perempuan ya, khususnya perempuan Indonesia, ya jangan gampang kali ditipu. Jangan gampang kali ditipu, ya. Kasihan dirimu kalau sampai kau hilang duit, udah kau utang-utang di pinjol, ya. Terus kau datang nangis-nangis nyalain pemerintah, datanglah ke room-room yang apa curhat, nanti bundir. Siapa yang salah dari awal? Kita. Makanya dibilang mindset kita nih jangan terlalu kita ini mendewakan orang luar. Jangan terlalu memuja orang luar. Kayak gimana pun kita tetap kita. Kita boleh bergaul. Sebenarnya tapi jangan overconfident. Akhirnya kita kena jebak Batman. Siapa yang susah? Ya kita sendiri.